Halo pejuang SNMPT 2025, sudah siap menghadapi soal penalaran matematika? Tahukah kamu banyak peserta SNMPT merasa kesulitan loh dalam menjawab soal PM karena soalnya lebih berfokus pada penalaran logis dibandingkan dengan perhitungan biasa. Nah, di video ini kita akan membahas latihan soal PM SNMPT 2025 lengkap dengan pembahasan serta strategi menjawab cepat dan efisien. Tonton sampai akhir karena soal ini bisa menentukan peluang kamu masuk PTN impianmu. Teman-teman, meskipun soal PM ini banyak yang terlihat sulit, teman-teman tidak usah khawatir karena dengan strategi yang benar, kamu bisa menjawab soal-soal PM lebih cepat dan efisien. Adapun beberapa strategi yang bisa teman-teman terapkan, yang pertama, gunakan eliminasi jawaban. Jika soal bisa diselesaikan dengan logika dasar tanpa hitungan panjang, manfaatkan itu. Kemudian, contohnya misal nih, pada soal deret angka, cari hubungan sederhana sebelum menghitung manual. Trik yang kedua adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi pola. Dalam soal pola angka, coba cari hubungan perkalian, penjumlahan, atau bilangan berpangkat. Nah, trik yang ketiga, gunakan perkiraan untuk soal yang panjang. Jika soal membutuhkan perhitungan besar, gunakan pembulatan untuk mempercepat hitungan. Trik yang keempat, teman-teman harus latihan dengan soal bertipe HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Karena soal SNMPT bukan soal hafalan, tetapi juga soal pemecahan masalah. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Aku bacain dulu soalnya. Seekor kucing peliharaan perlu diberi 3 jenis vitamin untuk menjaga kesehatan. Jadwal pemberiannya adalah vitamin P setiap 4 hari sebanyak 100 mg, vitamin Q setiap 7 hari sebanyak 150 mg, vitamin R setiap 14 hari sebanyak 300 mg. Pada tanggal 14 Maret 2023, ketiga vitamin diberikan ke kucing tersebut secara bersamaan. Nah, selama bulan Maret 2023, jumlah hari kucing tersebut diberi tepat satu jenis vitamin adalah. Oke teman-teman, dalam mengerjakan tipe soal ini sebenarnya mudah ya. Yang pertama-tama tentu yang harus kita highlight ini ya, pertanyaannya terlebih dahulu. Ini menanyakan jumlah hari kucing tersebut diberi tepat satu jenis vitamin. Jadi jangan sampai di hari itu ada 2 obat. Ini kan ada 3 jenis obat ya. Ada P, ada Q, dan ada R. Nah, kita cari hari di mana obat yang dikonsumsi itu hanyalah satu gitu. Either dia P, Q, atau R. Nah, terus kita lihat di sini, P ini dia polanya setiap 4 hari. Q ini dia dikasihnya setiap 7 hari, dan R ini setiap 14 hari. Kayak gitu. Teman-teman gak usah terkecoh dengan ininya ya, dengan dosisnya. Atau dengan ya benar, dengan dosisnya. Gak usah terkecoh dengan dosisnya. Kita lihat aja dari pola hariannya aja. Dan di sini, nih, 14 Maret itu mereka barengan. 14 tuh mereka barengan. Nah, caranya gini aja teman-teman. Kita tulis dulu 14 Maret. 14 Maret di sini deh kita jadi 14 Maret itu tiga-tiganya dikonsumsi. Kemudian ini pertanyaannya selama bulan Maret. Berarti kita harus tahu dari awal bulan Maret sampai akhir bulan Maret yang mana jumlah bulan Maret itu berapa hari. Betul ya, Maret itu jumlah harinya itu 31 hari. Nah, selama bulan Maret berarti kan harus dari sebelumnya nih, kita hitungnya dari sebelumnya. Caranya gimana? Berarti kita tinggal hitung mundur aja biar tahu kapan sih obat-obat ini dikonsumsinya di tanggal berapa aja. Nah, kita lihat di vitamin P ya teman-teman. Di vitamin P dia bilangnya atau ditulisnya ini dia dikonsumsinya itu setiap 4 hari gitu. Setiap 4 hari berarti tinggal mundur aja. 14 mundur 4 hari berarti tanggal 10. Kemudian dari tanggal 10 mundur 4 hari tanggal 6. Nah, dari tanggal 6 mundur 4 hari berarti tanggal 2. Dari tanggal 2 nggak bisa mundur lagi ya, karena udah ganti bulan. Sekarang kita ke Q. Kalau Q, dia dikasih dosisnya itu setiap 7 hari. Nah, 7 hari berarti tinggal sama aja kayak tadi ya, 14 hari. 7 hari, jarak 7 hari sebelum 14 hari itu berarti tanggal berapa? Betul ya, tanggal 7. Habis tanggal 7, udah ya, udah habis ya, udah nggak ada lagi. Terus kemudian di vitamin R dia tanggal setiap 14 hari berarti udah ya habis. Nggak ada lagi ya teman-teman. Nah, ini udah mundur nih kita sebelum tanggal 14. Sekarang kita maju ke tanggal 14-nya. 4 hari setelah tanggal 14 itu tanggal berapa teman-teman? Tanggal 18. Lanjut lagi berarti kita tambahin selisih 4 hari, kemudian tambahin lagi selisih 4 hari, sampai terakhir di tanggal 30 Maret ya. Terus yang ini, yang Q, karena dia jaraknya 7 hari, berarti kita tambah selisih 7 hari.
28 dan habis. Terus yang R berarti 14 hari kemudian dari tanggal 14 tanggal berapa? Betul, tanggal 28. Nah, sekarang udah ketahuan nih, obat-obatnya tuh dibagi di hari apa aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita balik lagi ke pertanyaannya, teman-teman. Di pertanyaan ini, selama bulan Maret jumlah hari kucing tersebut diberi tepat satu jenis vitamin. Caranya mudah, teman-teman, tinggal coret aja tanggal yang sama. Berarti selain yang tanggalnya sama, itu dia konsumsinya cuma satu obat aja per hari, kayak gitu ya. Kita lihat yang tanggalnya sama itu ada di tanggal nih ya, 14 coret nih. Kemudian di tanggal berapa lagi? Tanggal 28 ya, tanggal 28. Oke, udah ketahuan nih teman-teman. Udah nggak ada lagi kan yang tanggalnya sama. Tinggal kita hitung jumlah harinya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti selama bulan Maret 2023 jumlah hari kucing tersebut diberi tepat satu jenis vitamin adalah 9 ya teman-teman. Oke, gitu aja cara jawabnya. Oke, selanjutnya teman-teman boleh di-pause dulu videonya. Cara mengerjakannya teman-teman ini adalah kita cari probabilitas ya. Kita cari probabilitas. Ini kita pakai ini aja, berdasarkan si teksnya, kita cari pakai teori Bayes ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lupa, boleh dicek lagi aja catatannya. Nah, sekarang aku bakal coba masukin aja lah ya, berdasarkan si ceritanya. Nah, di sini diceritakan bahwa tidak memilih telur untuk sarapan dengan probabilitas 0,85. Kita pakai notasi gitu ya, kita pakai notasi T. T ini dia 0,85 ya. Kita pakai ininya kayak gini aja. Nah, teman-teman. Kita pakai ini 0,85 itu T ya. Kemudian maka dia akan jika dia tidak memilih telur, maka dia akan makan bubur. Nah, berarti kita cari sisanya probabilitasnya. Untuk yang makan bubur berapa? Berarti tinggal dikurang aja ya. 1 dikurang 0,85. Nih, bubur itu sebenarnya 1 dikurang 0,85. Berapa? 0,15. Nah, kita kasih ini 0,15 ini untuk bubur. Kemudian dijelasin lagi nih. Jika dia memilih telur, maka probabilitas dia akan makan jamur adalah 0,8. Oke, ini jika dia memilih telur, berarti di sini nih kita kasih lagi. Di sini 0, berapa tadi? 0,8 ya. Kita kasih tanda jamur. Nah, ini J itu jamur ya. Terus kemudian jika dia makan bubur, maka probabilitas dia makan jamur adalah 0,4. Oh, berarti di sebelah sini nih teman-teman. 0,4 jamur. Nah, jika Tina tidak makan jamur untuk sarapan, maka probabilitas bahwa dia makan telur adalah, nah kita harus tahu dulu nih teman-teman ininya. Yang ini berapa? Yang ini berapa? Caranya mudah banget, berarti tinggal 1 dikurangin 0,8. Berarti probabilitas untuk tidak makan jamur itu ada 0,2 di sini. Kemudian kalau misalnya yang makan bubur nih, makan bubur, probabilitas tidak makan jamurnya berapa? Tinggal 1 dikurangin 0,4. Berapa hasilnya? 0,6. Ini udah ketahuan ya. Kita kasih tandanya ini. NJ aja dah. Gitu ya. Ini bukan girl group Korea guys. Kita kasih tanya NJ aja. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja ke teori rumus atau teori Bayes ini ya. Teman-teman, aku coba ganti deh ke ini. Caranya kayak gini. Nah, probabilitas atau peluang T dengan kayak gini. Terus kita tinggal dikaliin aja T dan TC per ini probabilitas peluang tidak makan jamurnya ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita masukin nih. Ini berapa tadi peluang makan telurnya? 0,85 dikali nih, dikali probabilitas dia tidak makan jamur ketika dia makan telur berapa? 0,2. Kemudian yang bagian bawahnya ini juga gampang. Si 0,85 ini dikalikan dengan 0,2 juga ditambah 0,15 dikali 0, ini ya 0,6. Hasilnya jadi berapa? 0,17 per 0,26. Berapa 0,17 per 0,26? Hasilnya 0,654. Jadi jawaban yang benar adalah D ya teman-teman.
Oke, gitu. Pokoknya ingat, kita tinggal pakai ini ya, karena ini probabilitas bersyarat. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya teman-teman. Aku bacain ya, sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang, terdiri dari 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan, dan 4 orang dewasa. Berapa banyak cara untuk memilih tim yang terdiri dari 5 orang? Jika orang dewasa harus semuanya ada dalam tim atau tidak ada sama sekali. Teman-teman, untuk mengerjakan soal ini gampang banget. Ini kan ada 10 orang, 3 laki-laki, 3 perempuan, dan 4 dewasa. Nah terus, di sini harus ada syarat semua orang dewasa dalam tim. Untuk tahu total orang dewasa total 4 dewasa, orang dewasa yang dipilih ya. Yang dipilih semua itu cuma ada segini. 1 ya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian kita harus memilih 1 orang lagi dari 6 anak-anak. Nah, kita 1 orang, mati lagi. 1 orang dari 6 anak-anak. Berarti kita tandain 6C1 sama dengan 6. Nah, jumlah caranya itu tinggal kita kaliin aja. Jumlah caranya tinggal kita kaliin aja. 1 dikali 6. Nah, ini ya. Kemudian, kalau misalnya tidak ada orang dewasa dalam tim, kita harus pilih 5 orang dari 6 anak-anak. Berarti 6C5 sama dengan 6. Nah, tinggal kita tambahin aja nih total caranya. 6. Total caranya berarti tinggal di 6 ditambah 6 sama dengan 12. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk meningkatkan peluang teman-teman lolos SNBT 2025, teman-teman boleh banget menggunakan Smartbook Cerebrum ya. Di dalamnya terdapat ratusan soal PM terbaru lengkap dengan pembahasan detail. Kemudian ada juga strategi mengerjakan soal dengan cepat dan efektif. Dan ada kisi-kisi resmi SNBT 2025 untuk persiapan lebih fokus. Nah, selain itu teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Cerebrum di app.cerebrum.id. Karena di aplikasi ini kamu bisa mendapatkan simulasi tryout CAT, latihan soal harian, serta informasi terbaru seputar UTBK SNBT 2025. Dapatkan Smartbook Cerebrum di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Teman-teman boleh juga klik link yang ada di dalam description box dan download aplikasi tadi ya. Download aplikasinya di App Store dan Google Play sekarang juga. Ya, oke teman-teman, sekian aja untuk pembahasan soal hari ini. Semoga teman-teman sukses dalam menghadapi SNBT 2025. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tetap mendapatkan update tentang SNBT 2025. Sampai jumpa di video berikutnya.